Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar, senang sekali siang hari ini kami bisa menjumpai Anda kembali di talk show bersama Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk edisi hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2020 bersama saya Ida Malik dan tim Lintas Makassar Siang. Dan pendengar, untuk hari ini sudah kali ketiga begitu kami hadirkan talk show kerjasama Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan setiap Rabu pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk edisi siang hari ini, topik yang kita bahas tanggap darurat bencana di masa pandemi. Dan pendengar, kami sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar, dua narasumber kami dari PMI tentunya dan juga dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Anda sebentar yang ingin bergabung bersama kami, bertanya atau ingin berpendapat, silakan Anda boleh bergabung di telepon interaktif kami di 36211853 kode wilayah 0411. Dan juga selamat kami tidak lupa menyapa juga yang saat ini menyaksikan melalui aplikasi fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar. Nah, Anda juga yang saat ini menyaksikan dan menonton melalui aplikasi Facebook bisa ikut berkomentar, termasuk pendengar kami di aplikasi RRI Play, dan juga tentunya Anda yang mendengarkan melalui FM dan juga AM di 630 kHz. Kami perkenalkan narasumber kami. Yang pertama, Kabid Organisasi PMI Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Faisal Burhanuddin SOS. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Faisal sudah hadir di RRI Makassar. Kabar sehat Pak Faisal? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga nanti kita ini akan menjelaskan juga nih seperti apa kegiatan atau program dari PMI termasuk yang menyangkut topik kita, dan kita juga akan nanti menerima narasumber. Baik. Nah, pendengar, selain bersama Pak Faisal Burhanuddin, kita juga bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Endro Yudo Waryono. Assalamualaikum, selamat siang Pak Endro. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bapak, terima kasih. Kabar sehat Pak Endro ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau melihat Pak Endro ini selalu semangat, begitu energik. Siap. Dan kalau mendengarkan tadi ini ternyata baru pulang dari Jakarta Pak Endro. Iya, subuh tadi baru sampai. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Endro sudah bersedia hadir. Dan ini di Jakarta dalam rangka apa ini? Peringatan bulan PRB atau seperti apa? Ya, ini kemarin memang se-Indonesia sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahun untuk lebih memotivasi warga masyarakat. Ada agenda nasional yang namanya peringatan bulan PRB, pengurangan risiko bencana. Begitu. Dan acara puncaknya kemarin. Iya, jadi 12-13 itu Pak Endro ya? Iya, betul sekali. Ada hasil nggak sih Pak Endro, seperti apa? Mungkin pendengar juga ingin mengetahui hasil dari peringatan bulan PRB di Jakarta. Siap, jadi tidak jauh beda dengan tema yang kita angkat hari ini. Di nasional sana juga adalah termasuk temanya adalah tanggap darurat bencana di masa pandemi juga. Sehingga kita penyikapan kalau dalam masa pandemi ada bencana, ya tetap kita padukan protokol-protokol yang ada di sana. Ya. Demikian. Baik. Dan pendengar, ini kami juga sampaikan begitu ya, walaupun saat ini talk show kami bersama-sama di studio, tetapi tentunya mengikuti protokol kesehatan Pak Faisal ya. Dan Pak Endro. Ini kita tetap physical distancing, jaga jarak, termasuk juga menggunakan masker seperti itu. Dan baik, mungkin di awal bersama Pak Faisal nih. Pak Faisal, mungkin ada pengantar di awal nih, termasuk juga mungkin menjelaskan ke pendengar kita seperti apa kegiatan begitu selama sepekan terakhir ini di PMI sendiri Sulawesi Selatan. Silakan Pak Faisal. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Palang Merah Indonesia Sulawesi Selatan 3 bulan terakhir ini kita banyak disibukkan dengan melakukan upaya-upaya pengurangan risiko terhadap pandemik ya. Nah, peran yang kita sumbang sih terhadap
negara tentang bagaimana berperan dengan COVID-19 yang ada di Sulawesi Selatan itu sejak bulan Maret kemarin PMI Sulawesi Selatan sudah melakukan upaya-upaya baik itu upaya pencegahan maupun upaya-upaya disinfektan. Nah ini senantiasa kita lakukan sampai hari ini pun kita tetap lakukan mengajak masyarakat untuk bagaimana bisa berperilaku hidup bersih dan sehat untuk bisa menghindari terjangkitnya virus COVID-19 ini. Harapannya seperti itu. Nah, selain itu teman-teman di kabupaten kota di seluruh Sulawesi Selatan pun melakukan hal yang sama. Jadi melakukan disinfektan di perkantoran, di tempat-tempat umum, kemudian di sarana-sarana publik. Nah ini semua kita lakukan untuk upaya kita untuk bagaimana mengurangi risiko terjangkitnya COVID-19. Baik, kalau Pak Faisal sendiri ini di PMI begitu, mungkin ingin menjelaskan juga apa sih kemudian tupoksi begitu, khususnya di bidang organisasi begitu. Ya, di Palang Merah Indonesia itu ada beberapa bidang. Salah satunya adalah bagaimana pengembangan organisasi di Sulawesi Selatan khususnya di Palang Merah ya. Kemudian bidang-bidang yang lain itu ada juga yang terkait dengan bencana, pelayanan kesehatan, dan juga beberapa bidang yang terkait tentang bencana, kesehatan dan ya gitu. Nah di organisasi sendiri kita lebih kepada pengembangan organisasi. Jadi bagaimana supaya organisasi ini tetap aktif berjalan di sebuah kabupaten kota pun tetap melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepalamerahan. Nah ini yang terus kita lakukan. Kemudian bagaimana sumber daya manusia kita untuk tetap terjaga ada di semua relawan-relawan kita yang ada di kabupaten kota pun tetap menjaga relawannya, karena itu semua dalam rangka untuk bagaimana kita senantiasa siap siaga ketika ada kejadian luar biasa yang terjadi di daerah kita masing-masing. Baik, jadi kurang lebih itu seperti kegiatan-kegiatan begitu ya selama ini. Nah kita ke Pak Endro dulu nih. Kalau Pak Endro mungkin pengantar juga Pak Endro tadi sudah menjelaskan paling baru begitu kegiatan yang dilakukan Pak Endro langsung yang hadir di Jakarta dalam kegiatan peringatan PRB 2020 ini. Nah selama beberapa pekan terakhir ini mungkin di BPBD Provinsi Sulsel seperti apa Pak Endro kegiatan yang dilakukan? Iya, oke, baik. Jadi memang kalau lembaga kami, OPD kami, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tidak beda dengan BPBD yang lain di kabupaten ataupun di provinsi lain. Area tugas pokok kami adalah di namanya juga penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana, sehingga area tugas pokok kami adalah di kebencanaan. Kan gitu. Nah, sehingga secara umum dalam kebencanaan itu memang di sana kemudian ada bencana alam, ada yang non alam, itu ada bencana lagi bencana sosial gitu. Nah, terkait yang kita hadapi bersama untuk akhir-akhir ini memang kami menghadapi bencana alam juga, non alam juga. Nah, antara lain ketika apalagi bulan-bulan sekarang ini sudah mulai masuk yang namanya cuaca ekstrim, berpotensi untuk terjadinya bencana alam, kan gitu. Bersamaan dengan ini ada bencana non alam, pandemi yang sudah mulai berapa bulan yang lalu sampai sekarang kita difokuskan ke pandemi COVID ini, kan gitu. Sehingga semuanya harus mendapat porsi yang sama, perhatian yang sama, penajaman yang sama juga, sehingga semuanya bisa
tertangani. Demikian, Pak. Baik. Nah, Pak Endro mungkin juga ingin menanggapi begitu kalau mendengarkan Gubernur Sulawesi Selatan juga dalam pemberitaan kami ini disampaikan langsung juga oleh Pak Wiku begitu bahwa Sulawesi Selatan sudah keluar begitu dari zona merah menuju zona oranye sekarang. Seperti apa mungkin tanggapan atau mungkin ada apresiasi juga yang ingin disampaikan ke pemerintah dan seluruh masyarakat, Pak Endro? Ya, memang benar sekali apa yang disampaikan Bapak Gubernur. Artinya dalam penentuan zona-zona, warna-warna zona, memang yang menentukan itu bukan kami. Yang memutuskan bahwa Sulsel sudah keluar dari zona merah, itu bukan Sulsel sebenarnya. Dari pusat. Ada di BNPB sana, ada satuan tugas sana. Ada salah satu organisasi yang namanya tim ahli. Tim ahli ini setiap minggunya beliau ini mengkaji daerah-daerah se-Indonesia berdasarkan apa? Berdasarkan data real yang masuk ke Jakarta sana. Setiap minggu diupdate dan setiap minggu ada pengumuman daerah ini zona apa, daerah ini zona apa. Kebetulan minggu kemarin Sulsel berkat partisipasi warga, kesadaran warga yang sudah mulai lebih gitu kan, sehingga alhamdulillah kita ada di turun level jadi zona oranye dari merah kan gitu. Ini suatu apresiasi, kebanggaan dan kesyukuran begitu Pak Endro ya. Tetapi kemudian jangan lengah. Oke, itu yang menjadi catatan. Itu catatannya jangan lengah. Karena nanti minggu kita lengah, kita dapat euforia, terlena, minggu depan dievaluasi naik lagi ke merah bisa jadi. Kita harus jaga itu dengan apa? Semakin tingkatkan perilaku kita yang kemarin sudah bagus, kita tingkatkan lagi supaya lebih terjaga. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Endro. Dan pendengar, kami ingatkan Anda untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan boleh melalui telepon interaktif di 3621853 termasuk RRI Makassar ini bisa didengarkan di Luwu Utara begitu Mas Samba yang sebelumnya sempat terjadi bencana juga di sana. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda, informasi terkini yang juga ingin disampaikan, silahkan boleh melalui telepon di 3621853 dan juga pesan singkat di 081141023 kali. Termasuk Anda yang saat ini menyaksikan melalui fanpage Facebook kami, silahkan Anda juga boleh berkomentar di kolom bawah untuk menyampaikan pendapat Anda. Baik, nah Pak Endro, ini tadi Pak Endro menyebutkan juga bahwa prediksi BMKG ini sudah mulai memasuki cuaca ekstrim begitu. Nah dari data sendiri Pak Endro dari awal Januari sampai kemudian saat ini untuk data kebencanaan di Sulawesi Selatan seperti apa Pak Endro? Ya, baik. Jadi memang kami mempunyai yang namanya peta ya, ada pemetaan, ada peta rawan bencana. Nah, sehingga masing-masing daerah mempunyai potensi yang berbeda, mempunyai karakteristik yang berbeda terkait dengan potensi-potensi bencana yang ada. Nah, sehingga kita bisa memprediksi, kita bisa melakukan gerakan-gerakan prioritas ketika namanya cuaca ekstrim ini mulai masuk. Misalnya salah satu contoh daerah-daerah yang mempunyai gunung-gunung, mereka dalam pemetaannya adalah mereka berpotensi punya untuk rawan longsor, kan gitu. Mereka mempunyai berpotensi untuk rawan banjir, demikian. Mereka daerah-daerah yang memiliki hamparan tanah luas, mereka punya potensi kena bencana angin puting beliung, misalnya kayak begitu. Itu, ya. Dan kemudian kalau yang di pesisir-pesisir ya potensinya adalah ada tsunami dan sebagainya. Itu. Jadi pemetaan kami ada, sehingga untuk kewaspadaan yang lebih di masing-masing kabupaten kota ini sudah ada
namanya penajaman juga. Kalau di Sulawesi Selatan cukup banyak kan di 2020 ini bencana begitu Pak Hendro? Di 2020 ini bisa dikatakan stagnan ya, hampir sama, cuman yang agak besar dan bikin kaget kemarin Masamba. adalah yang Masamba. Sebelum Masamba ada Palopo, Toraja yang longsor, Betul. sempat membuat pemutusan total jalan, protokol akses utama di sana putus, disusul Masamba ini yang memang agak lebih bikin kaget. Apalagi di masa pandemi begitu Pak Hendro ya? Apalagi di masa pandemi demikian gitu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Hendro untuk penjelasannya. Nah mungkin ke Pak Faisal kembali nih. Mungkin ingin menjelaskan peran PMI dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Kalau tadi Pak Hendro kembali mengingatkan bahwa sudah memasuki juga cuaca ekstrim dan banyak hal yang perlu diwaspadai. PMI sendiri selain peran, kemudian seperti apa koordinasi yang dilakukan dengan BPBD khususnya di masa pandemi ini? Silakan Pak Faisal. Ya, baik. Palang Merah Indonesia dengan BPBD adalah mitra kerja di lapangan. Ya. Jadi kita senantiasa melakukan koordinasi, setiap saat malah kita melakukan koordinasi. Setiap saat ya. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Hendro tadi mengenai lanjinya ya, akan datangnya masuk ke cuaca ekstrim nanti ini. Dari Palang Merah sendiri itu memang sudah kita mengkoordinasikan jauh-jauh sebelumnya. Jadi ini sudah semacam peringatan dini yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah nih mengenai cuaca ekstrim yang akan terjadi nanti. Sehingga ketika pemerintah sudah mengeluarkan peringatan seperti ini, maka biasanya kami sudah harus mengambil peran di situ untuk mempersiapkan segala sumber daya yang ada. Koordinasi baik di internal organisasi, kemudian bagaimana kesiapan teman-teman relawan yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada. Kemudian termasuk apa yang bisa kita bantukan ketika terjadi bencana di tempat-tempat tersebut di wilayah-wilayah yang sudah dipetakan tadi oleh BPBD. Gitu. Baik. Nah ini khususnya di masa pandemi begitu Pak Faisal dan juga Pak Hendro, tentunya ada tantangan-tantangan tersendiri begitu dan kita tidak tahu kapan bencana terjadi begitu seperti Masamba begitu di Luwu Utara, dan tentunya ini ada pengalaman tersendiri melakukan penanganan begitu khususnya di masa pandemi. Hal yang perlu dievaluasi dan upaya-upaya ke depannya Pak Hendro seperti apa untuk tanggap darurat bencana ini sendiri, dan mungkin ingin berbagi pengalaman begitu pada saat turun langsung ke Masamba Luwu Utara. Oke, iya. Jadi melengkapi apa yang disampaikan oleh PMI terkait dengan cuaca ekstrim ini ya, ini memang kalau kami pemetaan kami dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ini adalah masuk area cuaca ekstrim. Oke. Nah, makanya di Masamba sendiri kejadian ini sudah menjelang masuk di area cuaca ekstrim, gitu. Nah, terkait dengan pengalaman-pengalaman kami dengan artinya kami dalam hal ini, apalah artinya pemerintah, apalah artinya BPBD ketika tidak ada stakeholder lain yang ikut membantu, kan gitu. Sehingga bagaimanapun jujur kami akui kami butuh bantuan teman-teman yang lain, kan gitu. Maka di sana ada yang namanya manajemen pentahelik. Pentahelik itu adalah 5 pilar kekuatan dalam penanganan kebencanaan itu. Dan ini oleh Pak Doni memang sudah di Kepala BNPB Jakarta menjadi salah satu penajaman juga. 5 kekuatan itu, 5 pilar itu adalah yang pertama adalah unsur pemerintah sendiri. Pemerintah sendiri gabungan antara TNI, Polri, para kami OPD pemerintahan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah stakeholder dari media. Nah, media termasuk RRI, termasuk radio-radio ataupun media massa, surat kabar baik online atau offline. Itu sangat-sangat membantu kami dalam rangka penyebarluasan informasi. Yang ketiga
adalah teman-teman dari para NGO, termasuk mitra kami, salah satunya yang memang sangat-sangat intens koordinasi dengan kami adalah salah satu NGO adalah PMI. Betul. Jadi PMI ini di segala cuaca bersama kami ada terus. Ketika situasi aman, kita lakukan edukasi pra bencana. Ketika ada kebencanaan, kami dengan PMI juga ada di sana. Sampai sekarang posko PMI di Masamba masih tegak berdiri dengan tendanya. Sampai sekarang, sampai sekarang masalah. Alhamdulillah, terima kasih untuk jajaran PMI Sulawesi Selatan yang dengan jaringan-jaringan relawan-relawan yang ada di daerah masih tetap solid dan eksis dengan kabar kami. terkini penanganan pasca bencana seperti apa Pak Endro di Masamba, Utara? Kami terakhir baru 4 hari yang lalu ke Masamba dalam rangka evaluasi dan pemantauan. Yeah. Memang di sana warga kita, saudara kita yang ada di Masamba yang terkena musibah, memang masih sangat-sangat memerlukan perhatian yang khusus gitu ya. Karena masih banyak penampungan pengungsian, kamp-kamp pengungsian yang memang masih ada sekarang ini, ada beberapa titik. Itu karena apa? Karena memang secara real rumah mereka kan terkena lumpur beserta banjir itu. Sementara sekarang ini yang cukup berat memang ditangani untuk pembersihan rumah mereka yang penuh dengan lumpur sudah mulai berat. Artinya beratnya apa? Lumpur itu sudah mengendap di dalam rumah dan mulai mengering dan mengeras. Sehingga kemungkinan kecil mereka mau dengan relatif singkat bisa pembersihan rumahnya. Sehingga saudara kita masih ditampung di pengungsian dan dalam hal ini memang masih butuh uluran-uluran kita semuanya. Demikian. Baik. Nah Pak Endro dan juga Pak Faisal, ini kalau melihat begitu di pemberitaan bahwa mungkin ingin mengkonfirmasi juga secara langsung bahwa ada kasus terkonfirmasi selama bencana di sana begitu. Ini klaster banjir yang terjadi di Masamba Utara. Apa memang seperti itu Pak, dan apa upaya yang kemudian dilakukan oleh BPBD setelah kemarin juga mungkin Pak Endro datang langsung ke Jakarta mengingat cuaca sudah mulai ekstrim begitu. Nah tentunya masa pandemi ini sangat menjadi catatan penting begitu agar tidak terjadi klaster pada saat terjadi bencana. Betul sekali, memang dari pengalaman kejadian di Masamba, karena memang antara bencana alam dengan bencana pandemi ini saling bertolak belakang. Hanya bertolak belakangnya ketika ada bencana alam kita himpun orang-orang untuk berkumpul di salah satu pengungsian. Artinya dengan standar minimal yang ada, yang penting mereka tertampung, kan? Tetapi dengan protokol pandemi, protokol COVID, kita tetap harus jaga jarak, gitu kan? Sehingga dalam hal ini bukan kemudian tidak ada jalan, tidak ada solusi, tetap dalam kamp-kamp pengungsian kita tetap edukasi dengan protokol kesehatan dalam rangka meminimalkan mata rantai COVID ini. Demikian. Baik. Nah, Pak Faisal sendiri, mungkin ada yang ingin disampaikan juga nih terkait upaya PMI di kondisi pandemi seperti ini. Tetapi kita tahan dulu Pak Faisal ya. Kita boleh terima telepon Pak Endro dan juga Pak Faisal di 3621853 untuk Anda pendengar yang ingin bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Selamat. Iya, dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Sila di Makassar. Dengan Sila di Makassar, silakan. Iya. Ini Pak, saya tadi mendengarkan bahwa program sekarang PMI itu adalah melakukan penyemprotan disinfektan untuk menjaga penyebaran COVID. Yang saya ingin tanyakan adalah untuk instansi-instansi kantor swasta begitu, apa ada syarat-syarat untuk kalau mau mengajukan penyemprotan begitu Bu Sila, ya? Penyemprotan. Apa ada syarat-syarat utamanya? Terus itu saja dulu Pak. Baik, terima kasih Bu Sila. Selamat siang.
Baik, terima kasih Bu Sila. Anda yang lain pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami nantikan partisipasi Anda di 3621853 dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang saat ini menyaksikan melalui fanpage Facebook kami siaran langsung ini. Terima kasih yang sudah ikut berkomentar dan Anda boleh terus tentunya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda. Tadi Ibu Sila di Makassar mengenai disinfektan, adakah syaratnya khusus kantor begitu. Kemudian ada yang bergabung juga melalui fanpage Facebook, ada Pak Samsul Alif begitu. Di cuaca ekstrim ini ingin mengetahui apa antisipasi yang dilakukan BPBD termasuk PMI. Tadi singkat sudah dijelaskan oleh Pak Endro, sebentar juga kita akan tanyakan Pak Faisal. Yang ditanyakan Pak Samsul, hal utama yang perlu untuk dipersiapkan dalam menghadapi cuaca ekstrim apalagi di masa pandemi yang semuanya serba terbatas, pergerakan terbatas dan harus jaga jarak juga khususnya dalam melakukan kegiatan dan serba was-was dan kita tidak tahu kapan bencana itu terjadi. Kemudian ada yang bergabung juga yang menanyakan bagaimana aksi dini yang seharusnya dilakukan guna mengurangi risiko saat banjir melanda. Nah, terima kasih Pak Ram yang sudah bergabung. Ada Ibu Faradila juga. Sebentar kami bacakan Ibu Faradila ya. Kami harus jeda dulu sejenak. Pak Faisal, Pak Endro, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami pendengar dalam talk show bersama Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus ini karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penularan virus corona ini dengan melakukan 4 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan mencuci tangan dan sabun dengan air mengalir minimal 20 detik atau gunakan cairan pembersih tangan. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut menggunakan lengan dalam dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan, jaga jarak 1 meter dengan orang lain. Dengan ini, Anda telah ikut berjuang melawan COVID-19, tetap tenang dan jangan panik dalam pandemi virus corona. Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami mendengarkan dan menyaksikan live talk show bersama Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan juga BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan selamat siang, selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung menyaksikan melalui fanpage Facebook kami termasuk di YouTube dan juga melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat Anda download di Play Store. Dan masih bersama saya Idam dan juga operator Bung Yudhistira dan bersama narasumber Pak Faisal Burhanuddin dari PMI dan juga Pak Endro dari BPBD Sulsel. Baik Pak Endro dan Pak Faisal ini menanggapi tadi beberapa pendengar kita yang bergabung. Tadi Ibu Sila di Makassar. Silakan Pak Faisal menanggapi Ibu Sila. Ya, untuk Ibu Sila di Makassar. Ya. Untuk permintaan disinfeksi di perkantoran ini kalau di Palang Merah tidak ada syarat-syarat ini ya, yang penting dari kantor itu sendiri menyurat saja untuk meminta kepada kami untuk dilakukan disinfeksi di tempatnya. Oh, jadi bisa Pak Faisal ya? Bisa. Oke. Dan jadi silakan, tidak ada persyaratan apapun yang kita ini kan.
dan bisa langsung lah disurati langsung ke Palang Merah, baik itu ke PMI Kota Makassar maupun ke PMI Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, kalau pelayanan yang diberikan PMI bagi masyarakat selama pandemi ini atau mungkin yang terkena dampak bencana begitu, ini seperti apa kalau pelayanan-pelayanan yang diberikan PMI? Ya, di saat bencana yang hampir semua pelayanan itu kita lakukan seperti biasanya, cuman yang menjadi catatan penting di sini karena ini di masa pandemi, maka hal-hal istimewa perilaku kita pun itu mesti terbatas, perilakunya yang terbatas oleh karena dibatasi dengan protokol-protokol kesehatan. Nah, itu saja mungkin yang membedakan, Pak, sehingga kita di dalam melakukan pelayanan bagaimana kita tetap secara maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan bantuan baik itu pelayanan air bersih, kesehatan dan relief, distribusi relief terhadap masyarakat yang membutuhkan, itu tetap kita lakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Gitu. Baik. Nah, ini ada yang bertanya juga, bagi yang membutuhkan layanan PMI bisa menghubungi kemana Pak Faisal? Untuk layanan PMI di hotline pelayanan di COVID PMI Sulsel itu di nomor 0823 4461 4416. 4416. Ya. Baik, mudah-mudahan menjawab untuk Anda yang sudah bergabung bertanya bersama kami. Dan kita ke Pak Endro. Pak Endro, ini ada beberapa pertanyaan juga yang masuk, termasuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami melalui telepon di 3621853 kode wilayah 0411 untuk Anda pendengar kami yang berada di luar Makassar. Ada Pak Samsul, Pak Endro yang menanyakan antisipasi yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana, termasuk yang ingin diketahui Pak Samsul itu apa sih yang perlu dilakukan Pak ketika menghadapi cuaca ekstrim, apalagi di masa pandemi, termasuk tadi ada yang menanyakan ketika resiko saat banjir melanda, kalau kita melihat juga sangat perlu diwaspadai banjir di Sulsel begitu Pak ya, Pak Endro ya. Oke, silakan Pak Endro. Baik, jadi memang sebenarnya ketika penyikapan itu timbul ketika kejadian datang. Nah, tetapi gerakan refleks menyikapi bencana datang itu sebelumnya tentunya ada semacam edukasi, ada sosialisasi, ada penyebaran informasi. Nah, sehingga untuk meminimalkan risiko, namanya juga PRB, pengurangan risiko bencana, pastinya adalah ya kita jangan jauh-jauh, jangan dekat-dekat dengan titik sumber bencana. Intinya kata kuncinya itu kata kuncinya itu. Nah, kemudian kalau masalah kemudian banjir misalnya, apalagi di Makassar, di kota Makassar misalnya, ada genangan-genangan air yang jumlahnya besar sehingga dia menggenang. Itu salah satu penyebab karena air itu harusnya lari, tetapi dia tidak ada jalan larinya. Antisipasi preventif adalah kita carikan jalan larinya air, kan gitu. Itu. Nah, kalau kemudian yang banjir-banjir di daerah aliran sungai, tentunya yang pasti jangan dekat-dekat dengan sumber potensi bencana. Hanya jauh-jauhlah dari sungai, karena di kita sudah tahu, sudah paham bahwa di situ potensi banjir, kan begitu. Itu. Kalau kemudian yang potensi tanah longsor, ya begitu cuaca ekstrim mulai ada tanda-tanda muncul, ya kita mulai menjauh. Itu semacam itu pengurangan risiko bencana. Dan BPBD sendiri aktif begitu Pak ya, memberikan edukasi mitigasi bencana ini ke masyarakat Pak Endro selama ini. Betul, jadi itu salah satu tugas kami ketika situasi stabil, tidak ada bencana, tugas kami adalah memberikan info-info, edukasi, pelatihan. Harapan kami adalah sampai di
organisasi terkecil di bawah sana, yaitu keluarga harapannya. Itu sehingga target ideal adalah terbentuknya yang namanya keluarga tangguh bencana. Keluarga tangguh bencana. Ya, itu keluarga tangguh bencana, sehingga bapak, ibu, anak ketika ada bencana mereka sadar untuk mengevakuasi dirinya sendiri, kemudian mereka membantu evakuasi orang lain. Itu target idealnya adalah ke sana. Tapi semuanya perlu proses ya. Dan proses itu perlu waktu memang gitu, dan kami tidak bisa sendirian, kami butuh teman-teman yang lain, para relawan-relawan, para komunitas-komunitas yang peduli dengan stakeholder termasuk PMI ini sudah bergerak bersama dengan kami melakukan apa yang bisa kami lakukan. Baik Pak Hendro, terima kasih Pak Hendro. Dan juga terima kasih Pak Arham, dan yang sudah bertanya Pak Samsul ya. Kami masih menantikan pendengar untuk Anda yang bergabung melalui telepon interaktif di 3621853. Kemudian ada Ibu Evi Eka Ashari, terima kasih Bu Evi. Ingin menanyakan untuk Pak Faisal nih dari PMI. Untuk penyemprotan di daerah-daerah Pak, apa harus menyurat ke PMI Provinsi? Seperti di kantor tempat saya bekerja sekarang di Kabupaten Pangkep ingin dilakukan penyemprotan, apa kami harus bersurat ke PMI Provinsi atau seperti apa prosedurnya? Terima kasih Bu Evi. Baik Pak Faisal silakan. Ya, untuk penyemprotan disinfektan di daerah-daerah, silakan menghubungi teman-teman Palang Merah yang ada di kabupaten kota masing-masing. Karena PMI Provinsi kemarin kan sudah membekali teman-teman di kabupaten kota dengan peralatan-peralatan sampai cairan disinfektan buat. Jadi silakan nanti Bapak Ibu sekalian yang mungkin kantor atau wilayahnya mau disemprot, ya silakan nanti dihubungi Palang Merah setempat. Gitu. Baik, Palang Merah setempat ya. Baik, terima kasih Bu Evi Eka Asari sudah bergabung. Pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung bersama kami silakan melalui telepon interaktif kami di 3621853. Kita masih membahas tanggap darurat bencana di masa pandemi. Kami bacakan lagi untuk Anda yang sudah bergabung, ada Ibu Faradila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Faradila, ingin menanyakan terkait dengan bencana yang melanda di Luwu Utara beberapa waktu lalu. Dalam operasi bencana itu adakah interval waktu masa tanggap darurat bencana dengan masa waktu pemulihan? Mungkin Pak Hendro ingin menanggapi pendengar kita yang menanyakan hal ini, Ibu Faradila. Silakan Pak Hendro. Oke, ya. Jadi kayak seperti contoh yang baru saja terjadi di Masamba. Di sana ketika mulai kejadian, kemudian memang ada protokol-protokol penanganan bencana, ya. Dinyatakan tanggap darurat begitu. Ya. Untuk Masamba ada area 1 bulan kemarin di Masamba. Ya. Sebenarnya masalah waktu ini masalah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan itu kebijakan pemerintah setempat. Ya. Tetapi ada maksimalnya adalah 1 bulan. Itu. Nah, sehingga bisa saja 1 minggu masa tanggap darurat dan perlu diperpanjang. Melihat potensi bencananya sebesar apa, risikonya dan sebagainya. Nah, kayak Masamba langsung 1 bulan, kan gitu. 1 bulan, kemudian ternyata dengan 1 bulan itu masih belum cukup untuk bisa melakukan pemulihan. Perpanjang lagi 1 bulan. Gitu. Nah, 1 bulan habis, sekarang masuk di tahapan berikutnya yaitu transisi tanggap darurat. Ini malah tidak hanya 1 bulan, 2 bulan sampai di 2021. Karena memang untuk sampai transisi ini tahap pemulihan, recovery, rehabilitasi, rekonstruksi dan sebagainya memang dibutuhkan waktu yang agak jangka menengah dan bahkan panjang untuk Masamba, sehingga sampai di 2021. Begitu. Baik.
Terima kasih Pak Endro dan juga untuk Ibu Faradilah, mudah-mudahan menjawab. Dan pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung bersama kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon, boleh di 3621853 dan juga pesan singkat di 0811 402 3 kali. Kami terima penelpon. Halo. Baik, sayang sekali terputus. Silakan pendengar, Anda boleh bergabung kembali melalui telepon di 3621853. Mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan ke pihak PMI dan juga BPBD Sulsel di 3621853. Kemudian kami bacakan lagi untuk pendengar yang sudah bergabung. Ini menanyakan juga untuk di tengah pandemi ini juga banyak terjadi bencana kebakaran begitu, dan antisipasi dari BPBD termasuk ada yang bertanya juga, ini adakah diskusi virtual yang digelar PMI, cara gabungnya seperti apa begitu, dan untuk bertanya info pelayanan PMI di masa COVID di mana. Tadi juga sudah dijelaskan, tapi secara lengkap nanti sebentar akan disampaikan kembali Pak Faisal dan juga Pak Endro. Kami jeda dulu sejenak pendengar, tetap bersama kami dalam talk show bersama PMI dan BPBD Sulsel. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus ini karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penularan virus corona ini dengan melakukan 4 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan mencuci tangan dan sabun dengan air mengalir minimal 20 detik atau gunakan cairan pembersih tangan. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut menggunakan lengan dalam dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan, jaga jarak 1 meter dengan orang lain. Dengan ini, Anda telah ikut berjuang melawan COVID-19, tetap tenang dan jangan panik dalam pandemi virus corona. Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam talk show bersama PMI Sulawesi Selatan, dan kita di segmen akhir kebersamaan kita siang hari ini. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, silahkan pendengar melalui telepon interaktif di 3621853. Ada Pak Yani sangat mengapresiasi apa yang dilakukan PMI dan BPBD. Selamat bertugas, sukses selalu dan tetap jaga kondisi kesehatan. Terdepan tentunya dalam bencana membantu sesama. Terima kasih sudah bergabung Pak Yani, dan pendengar silakan untuk yang ingin bergabung di 3621853. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung melalui
fanpage Facebook kami di RRI Makassar. Baik Pak Endro, mungkin tadi ada yang menanyakan juga di tengah pandemi ini kebakaran juga cukup banyak terjadi begitu. Mungkin Pak Endro juga ingin menjelaskan hal ini termasuk tips ke masyarakat. Silakan Pak Endro. Baik. Jadi terkait dengan kebakaran, memang ya kebakaran ini khususnya kalau yang ada di sering terjadinya di pemukiman-pemukiman. Kalau yang di luar pemukiman itu yang disebut karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Tapi untuk di Sulawesi Selatan sendiri area karhutlanya tidak seperti di Jawa atau di Kalimantan gitu, titik-titik tertentu saja. Tetapi lebih banyak di lingkungan hunian-hunian itu yang terjadi kebakaran. Penyebabnya apa? Penyebabnya lebih banyak karena lengahnya penghuni rumah itu, terlena kilaf ataupun lupa mematikan api dan sebagainya. Termasuk di sana adalah arus pendek yang pasti sering terjadi. Kenapa arus pendek itu terjadi? Karena ada salah manajemen pengelolaan listriknya. Misalnya ada satu T ditumpuk-tumpuk banyak sekali. Itu adalah salah satu potensi yang luar biasa untuk terjadinya kebakaran di rumah tangga itu. Baik. Demikian. Baik. Kita bacakan lagi untuk komentar yang bergabung. Ada Pak Kifli Humerus. Di masa pandemi ini terjadi banyak bencana. Apakah relawan PMI termasuk BPBD yang ada di lapangan sudah mematuhi protokol kesehatan? Apabila ketahuan melanggar protokol kesehatan tersebut, apa tindakan yang dilakukan terhadap anggota yang melanggar? Pak Faisal mungkin sebelum Pak Endro juga nanti menambahkan. Ya, memang ini sedikit agak berat ya, karena di dalam mengontrol teman-teman yang ada di lapangan dan bekerja di lapangan itu butuh juga untuk ada orang yang mestinya senantiasa standby untuk selalu mengingatkan teman-teman yang bekerja di lapangan. Nah, jadi safety officer untuk di setiap regu itu harusnya ada. Kita siapkan untuk senantiasa mengingatkan tentang safety-nya mereka, tentang apa yang mereka hadapi saat sekarang ini. Nah, itu yang biasanya kita lakukan sebelum kita turun di lapangan, briefing dan debriefing itu pun kita lakukan. Nah, ini semuanya untuk bagaimana mengingatkan teman-teman kita yang bekerja di lapangan itu untuk senantiasa patuh terhadap keamanannya sendiri maupun terhadap situasi pandemik saat sekarang ini, terhadap virus COVID-19 ini. Nah, walaupun terkadang memang ada beberapa juga, ya wajar, kadang ada yang masih bandel juga. Ya itu kadang di luar kontrolnya kita, tetapi kita selalu berupaya untuk selalu mengingatkan teman-teman sebelum dia bekerja di lapangan. Kita briefing, kita ingatkan, kita senantiasa periksa mengenai kelengkapannya, safety-nya mereka untuk sebelum mereka bekerja. Baik. Kemudian yang menanyakan untuk info relawan, info PMI termasuk diskusi-diskusi yang dilakukan, termasuk ada yang bergabung juga kalau mau donor ke mana begitu Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Mungkin singkat-singkat dijawab Pak Faisal, karena waktu kita terbatas. Informasi teman-teman relawan itu ada di seluruh kabupaten kota, pasti ada relawannya. Karena kemudian untuk donor darah itu kalau di Kota Makassar itu ada di 3 tempat, di PMI Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian di PMI Kota Makassar dan Dinas Kesehatan provinsi. Nah, itu tempat donor darah untuk di Sulawesi Selatan dan di beberapa kabupaten kota lain yang ada di Sulawesi Selatan. Ya. Nah, itu Pak. Baik, terima kasih Pak Faisal, dan mungkin kita ke Pak Endro lagi nih, Pak Endro. Mungkin ada pendengar yang saat ini juga mendengarkan yang termasuk kalau kita tanyai begitu, ada yang bahkan menganggap pandemi ini hoax begitu Pak Endro. Ada hal yang ingin disampaikan nggak sih Pak Endro terkait hal ini? Baik ya. Jadi saya sangat sedih, saya sangat prihatin kalau ada saudara-saudara kita yang masih beranggapan bahwa pandemi corona ini adalah tidak benar, adalah
berita hoak dan sebagainya. Percayalah bahwa pandemi corona, pandemi COVID itu ada. Dan itu bukan reka-reka, bukan rekayasa. Kenapa? Tidak hanya di Indonesia, kita mendunia, semua hampir sebagian negara di dunia itu terlanda pandemi corona. Dan sekarang ini pemerintah tidak mau ambil risiko dengan membiarkan warga masyarakatnya tidak percaya begitu saja dan ada pembiaran mereka lakukan sebebas-bebasnya. Kami tidak mau ambil risiko. Iya kalau itu tidak benar, tetapi ternyata mereka kita biarkan dan benar, maka akan terjadi bergelimpangan korban-korban yang terpapar positif COVID. Kami tidak ingin terjadi itu, makanya kami lakukan pencegahan, pemutusan mata rantai di sana. Baik. Pak Indro, mungkin di sisa waktu kita kurang lebih 4 menit ini closing statement, ada kesimpulan sekaligus juga imbauan ke masyarakat. Sebentar Pak Faisal mungkin juga ingin menambahkan. Silakan Pak Indro. Nah, baik. Jadi pesan untuk warga masyarakat, saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Selatan pada khususnya terkait dengan bencana alam, kita sudah mulai masuk yang namanya cuaca ekstrim, mulai bersiaga, bersiap diri, berupaya untuk melakukan pengurangan risiko bencana, jangan dekati titik-titik potensi bencana. Yang kedua, terkait dengan penyikapan di masa pandemi ini, tolong juga anjuran-anjuran pemerintah untuk melakukan protokol-protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan kemudian jaga kebersihan. Yang terakhir, jaga imunitas diri. Itu 4 hal itu tolong kita lakukan sendiri-sendiri masing-masing secara mandiri dalam rangka memutus mata rantai pandemi corona COVID ini. Termasuk Pak Indro tadi sampaikan, walaupun ini sudah keluar dari zona merah di zona oranye, tetap jangan lengah begitu Pak Indro ya. Termasuk jangan lengah, kita tetap pertahankan itu yang udah bagus. Baik Pak Indro. Baik Pak Faisal, mungkin sesuai dengan tema kita tanggap darurat bencana di masa pandemi, ingin menyimpulkan begitu dari obrolan kita tadi, silahkan, atau ada juga yang ingin disampaikan ke masyarakat yang saat ini mendengarkan. Ya, saya menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Indro tadi, bahwasanya saat sekarang ini ada 2 hal yang akan kita hadapi, yaitu kesiapsiagaan untuk menghadapi cuaca ekstrim, dan saat ini yang terjadi adalah pandemi COVID-19. Nah, yang harus kita lakukan bersama adalah bagaimana kita mengenali wilayah kita masing-masing, kenali wilayah Anda, kemudian pantau terus informasi cuaca, kemudian kenali tanda-tanda alam. Itu cukup penting untuk bagaimana kita bisa mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi baik itu cuaca ekstrim maupun pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya adalah tetap menjaga kesehatan, dan yang terakhir adalah lakukan protokol kesehatan. Baik, tetap disiplin dengan protokol kesehatan begitu Pak ya. Baik pendengar, kami tuntaskan kebersamaan kita dalam talk show bersama Palang Merah Indonesia dan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Kami ucapkan terima kasih Pak Faisal Burhanuddin. Terima kasih Pak Faisal. Sama-sama. Sudah memberi penjelasan ke masyarakat, termasuk juga Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulsel yang luar biasa begitu. Baru tiba dan langsung datang ke RRI Makassar. Pak Indro, terima kasih Pak Indro. Sehat selalu, Bapak-bapak menjalankan tugas. Baik, dan pendengar, terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung bersama kami melalui telepon dan juga pesan singkat di 0811 4123 kali, termasuk Anda yang menyaksikan melalui live streaming di YouTube dan juga Facebook. Kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi dan kebersamaan Anda. Jangan lewatkan talk show bersama Palang Merah Indonesia Sulawesi Selatan edisi Rabu pekan depan. Saya Ida Malik dan juga operator Bung Yudhistira mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.